adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak IGD Agus Sudiantara, NIM 20110311116, kelas 3C dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, kakak akan membawakan video tentang pembelajaran penanaman konsep EPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, agar adik-adik lebih paham lagi, mari kita simak videonya bersama-sama ya. Nah, adik-adik ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ya, benar sekali. Pada hari ini kita akan membawakan materi yaitu yang pertama ada bilangan prima, kemudian yang kedua itu ada bilangan komposit, yang ketiga itu ada EPB, dan yang keempat itu ada KPK. Baik adik-adik, langsung saja kita ke materi yang pertama, itu ada bilangan prima. Nah adik-adik ada yang tahu apa itu bilangan prima adik-adik? Nah bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu dan memiliki dua faktor pembagi, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah contoh dari bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan 11, dan seterusnya. Nah, adik-adik dapat kita simpulkan bahwa bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Selain bilangan satu dan bilangan itu sendiri, bilangan prima tidak dapat dibagi. Jika dapat dibagi, berarti bilangan tersebut bukanlah bilangan prima. Kemudian bilangan asli yang lebih dari satu dan tidak termasuk ke dalam bilangan prima, maka bilangan tersebut digolongkan ke dalam bilangan komposit. Nah, bilangan komposit. Nah, contoh dari bilangan komposit itu ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Nah, adik-adik, bilangan komposit juga dapat diartikan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau perkalian dua bilangan prima atau lebih. Nah, untuk pembuktian bilangan prima, kenapa bilangan 1 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima, adik-adik? Kenapa? Nah, karena 1 hanya memiliki satu faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 1 itu sendiri. Kemudian kenapa bilangan 2 dapat dikatakan bilangan prima, adik-adik? Karena bilangan 2 memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Nah, kenapa 4 bisa dikatakan bilangan komposit? Nah, kenapa 4 bisa dikatakan bilangan komposit? Yaitu 4 merupakan bilangan hasil dari dua bilangan prima, hasil kali dari dua bilangan prima atau lebih. Nah, di mana 4 ini merupakan hasil kali dari bilangan 2 kali 2, yaitu sama dengan 4. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, kita langsung ke materi yang ketiga adik-adik. Nah, di sini itu ada EPB. Nah, apa sih itu EPB adik-adik? Ada yang tahu apa itu EPB? Nah, EPB yaitu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Ingat adik-adik ya, di sini faktor persekutuan terbesar. Nah, agar kita mendapatkan EPB dari sebuah bilangan, kita dapat mencarinya berdasarkan faktor terbesar yang dimiliki oleh bilangan tersebut. Nah, di EPB ini adik-adik kita dapat mencarinya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan faktor persekutuan dan yang kedua itu menggunakan faktorisasi prima. Nah, adik-adik, di sini kakak akan jelaskan cara yang pertama terlebih dahulu untuk mencari EPB pada sebuah bilangan. Nah, cara yang pertama itu ada menggunakan faktor persekutuan. Nah, pada faktor persekutuan ini contoh soalnya yaitu carilah EPB dari bilangan 4, 8, dan 12. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, cara penyelesaiannya
kita pertama-tama cari faktor dari 4. Nah, di sini kakak sudah tampilkan faktor dari 4 itu ada 1, 2, dan 4. Kemudian kita juga cari faktor dari bilangan 8 dan 12. Nah, faktor dari bilangan 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, ketika kita sudah dapat faktor dari masing-masing bilangan tersebut, kita tandai faktor yang sama, faktor persekutuan yang sama itu ada 1, 2, dan 4. Nah, dari 3 bilangan 4, 8, dan 12 itu memiliki faktor persekutuan yang sama yaitu 1, 2, dan 4. Setelah kita dapat faktor persekutuan dari bilangan 4 dan 8, 4, 8, dan 12, kemudian kita dapat tentukan EPB dari bilangan 4, 8, dan 12 tersebut. Nah, jadi kita dapatkan EPB dari bilangan 4, 8, dan 12 tersebut. Karena kita EPB ini merupakan faktor terbesar, maka kita cari faktor terbesar dari bilangan 4, 8, dan 12. Nah, di sini itu ada faktor terbesarnya berapa adik-adik? Ada 4. Nah, berarti dapat kita simpulkan faktor terbesar atau faktor persekutuan terbesar dari bilangan 4, 8, dan 12 itu adalah 4. Nah, adik-adik, kemudian kita lanjutkan ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita menggunakan faktorisasi prima. Contoh soalnya di sini kakak masih menggunakan contoh soal yang sama dengan cara yang pertama, yaitu carilah EPB dari bilangan 4, 8, dan 12. Nah, cara penyelesaiannya di sini kita menggunakan pohon faktor adik-adik. Pohon faktor. Nah, seperti apa sih pohon faktor itu? Nah, pohon faktor itu dapat adik-adik lihat. Nah, seperti ini. Nah, faktorisasi prima dari bilangan 4 menggunakan pohon faktor yaitu ada 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima dari bilangan 8 yaitu ada 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian ada faktorisasi prima dari bilangan 12. Nah, faktorisasi prima dari bilangan 12 itu ada 2 kali 2 kali 3 atau 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, setelah kita dapatkan faktorisasi prima dari bilangan 4, 8, dan 12 menggunakan pohon faktor, maka kita dapatkan EPB dari bilangan 4, 8, dan 12 itu sendiri. Nah, berapa EPB-nya adik-adik? Ada 4. Jadi dapat kita simpulkan EPB dari bilangan 4, 8, dan 12 adalah 4. Nah, adik-adik begitulah cara kita mencari EPB dari sebuah bilangan, yaitu menggunakan dua cara, yaitu menggunakan cara faktor persekutuan, kemudian cara yang kedua itu menggunakan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita lanjutkan adik-adik, kita ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, itu ada KPK. Nah, adik-adik, apa itu KPK adik-adik? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Nah, pada materi kali ini KPK itu yaitu kepanjangan dari faktor persekutuan terkecil. Nah, tadi EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Sekarang KPK itu adalah faktor persekutuan terkecil. Jadi kebalikannya ya adik-adik. Tadi cari yang besar, sekarang cari yang kecil. Nah, agar kita mendapatkan KPK dari sebuah bilangan, kita dapat mencarinya berdasarkan faktor terkecil yang dimiliki oleh bilangan tersebut. Nah,
Di sini kita dapat mencari KPK di sebuah bilangan menggunakan dua cara. Dua cara juga seperti pada EPB tadi, kita juga menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan kelipatan persekutuan. Yang cara kedua yaitu menggunakan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan cara yang pertama yaitu menggunakan kelipatan persekutuan. Contoh soalnya, carilah KPK dari bilangan 4 dan 8. Penyelesaiannya, di sini kita pertama-tama cari kelipatan dari bilangan 4 dan 8. Nah, di sini kakak sudah tuliskan kelipatan dari bilangan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Kemudian kelipatan bilangan 8 itu ada 8, 16, 24, 32, 36, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan kelipatan bilangan 4 dan 8, maka kita cari persekutuan dari bilangan 4, 8, dan 8 tersebut adik-adik. Nah, dari kelipatan bilangan 4 dan 8 kita dapatkan kelipatan yang persekutuan, berarti kita cari yang sama, kelipatan yang sama. Itu ada 8, 16, dan 24. Nah, kakak tuliskan ada 8, 16, dan 24. Kemudian karena kita mencari kelipatan yang terkecil, berarti kita cari yang terkecil, kelipatan yang terkecil. Nah, di sini itu ada kelipatan terkecil adalah 8. Maka nilai KPK, nilai terkecil atau KPK dari bilangan 4 dan 8 itu adalah 8 adik-adik. Jadi nilai terkecil atau KPK dari bilangan 4 dan 8 menggunakan kelipatan persekutuan kita dapatkan bilangan 8. Kemudian kita lanjutkan dengan cara yang kedua adik-adik. Kita menggunakan cara faktorisasi prima. Nah, sama seperti yang di EPB tadi, kita menggunakan pohon faktor untuk mempermudah kita mencari faktorisasi prima. Nah, contoh soalnya di sini kakak siapkan, carilah KPK dari bilangan 8, 12, dan 30. Nah, kita cari dulu terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan 8 menggunakan pohon faktor. Nah, di sini kita dapatkan faktorisasi prima dari bilangan 8 menggunakan pohon faktor itu ada 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari bilangan 12 menggunakan pohon faktor. Kita dapatkan 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian faktor selanjutnya itu ada faktorisasi prima dari 30 menggunakan pohon faktor. Kita dapatkan 2 kali 3 kali 5. Nah, 2 kali 3 kali 5. Kemudian setelah kita dapatkan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan yaitu 8, 12, dan 30. Kemudian kita cari faktor yang didapat dari ketiga bilangan tersebut. Nah, faktor 2 terbesar itu ada 2 pangkat 3. Kemudian faktor 3 karena nilainya sama adik-adik pada bilangan 12 dan 30, maka adik-adik bisa ambil salah satunya, yaitu di sini kakak ambil 3. Kemudian faktor dari 5 itu karena tidak ada, karena ada 1 pada bilangan 30, maka kita langsung ambil bilangan tersebut yaitu 5. Nah, setelah kita dapatkan faktor dari masing-masing tersebut, kita dapat simpulkan KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 atau 8 kali 3 kali 5 sama dengan berapa adik-adik? 120. Jadi KPK dari bilangan 8, 12, dan 30 yaitu 120.
Nah, adik-adik, sekian penyampaian materi dari kakak terkait bilangan prima, bilangan komposit, FIB, dan KPK di sekolah dasar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik untuk memudahkan adik-adik memahami materi dari bilangan prima, bilangan komposit, FIB, dan KPK. Nah, tetap semangat adik-adik, meskipun kita belajar dalam situasi pandemi, kita terus bersemangat untuk meraih prestasi. Jadi sekian materi yang dapat kakak sampaikan terkait materi yang sudah kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kakak tutup dengan parang santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi.